Bab 1211 memperoleh gambar sisa. Di akhir lelang, Ye Bufan membayar harga lelang dan kemudian mengumpulkan sisa gambarnya. Saya memegangnya di tangan saya dan memainkannya dengan hati-hati, dan ternyata saya tidak tahu dari bahan apa benda ini dibuat. Tapi kalau dilihat dari baunya, itu pasti sesuatu yang sudah cukup umur dan bukan palsu yang dibuat oleh orang yang membosankan. Sedangkan untuk rute yang digambarkan di atas, karena ketidaklengkapannya, tidak mungkin dapat ditentukan di mana letaknya, apalagi arah yang ditunjukkan peta, sehingga hanya dapat disimpan sementara di dalam ring penyimpanan. Lelang berlanjut, dan juru lelang berkata, semuanya, barang lelang kami di bawah ini agak aneh. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang ditakdirkan untuk itu. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya, dan dua anggota staf segera mengangkat tiang kayu itu. Ayo, apa ini? Kenapa kayunya masih dijual di pelelangan? Semua orang memasang ekspresi terkejut. Semua orang mengira ini tumpukan kayu. Barang yang kami bawa dari toko pasti tidak sesederhana itu. Juru lelang berkata, benda ini ditemukan di makam kuno, dan penilai harta karun kami memeriksanya. Setelah pemeriksaan menyeluruh, bukan hanya pisau biasa yang tidak bisa mematahkannya, bahkan sinar X pun tidak bisa menembusnya. Meski belum ada hasil identifikasi yang didapat, satu hal yang pasti. Jika ada yang berminat bisa mengambilnya. Beli kembali dan pelajari perlahan-lahan harga sangat menguntungkan, $20.000 AS, dan setiap kenaikan tidak kurang dari $2.000 AS. Mari kita mulai menawar sekarang. Sebuah tiang kayu tidak dapat dihancurkan oleh pedang, dan bahkan sinar X tidak dapat menembusnya. Hal itu segera membangkitkan beberapa orang rasa ingin tahu orang-orang. Tanaka Koji mengangkat plat nomor di tangannya, saya akan membayarmu $50.000. Dia sedikit tertarik dengan tiang kayu ini, dan $50.000 bukanlah apa-apa, jadi dia ingin membelinya kembali untuk melihat apa itu. Saya akan membayar $100.000 AS. Begitu dia memberikan harganya, Ye Bufan menggandakannya. Wajah Tanaka Koji menjadi gelap. Menurutnya, pria Tionghoa ini sedang memprovokasinya. $150.000, $200.000. Tanaka Koji baru saja menambahkan 50.000 yuan, dan Ye Bufan mengungkapkan harga lain sebesar 200.000 yuan. 300.000, 400.000, 500.000, 1 juta. Keduanya bolak-balik menaikkan harga terus-menerus, dan akhirnya Ye Bufan memecahkan harga 1 juta. Orang-orang di sekitar tercengang. Meskipun mereka semua adalah orang kaya, tidak ada cara untuk mengeluarkan uang seperti itu. Itu selalu tergantung pada barang lelangnya. Tanaka Koji masih tersipu, tapi tiba-tiba menunjukkan senyuman berbahaya. Nak, apakah kamu mencoba menipuku? Aku tidak akan tertipu, jadi serahkan saja padamu. Hanya orang bodoh yang mau melakukan ini untuk membeli tiang kayu rusak seharga $1 juta AS. Ambil kembali dan simpan sebagai harta karun. Di matanya, ayolah, Ye Bufan tidak menyukai tiang kayu ini, tapi dia datang untuk mengganggu situasi karena dia ingin menaikkan harga, lalu tiba-tiba mundur untuk menipu dirinya sendiri. Tapi bagaimana dia bisa dibodohi jika dia begitu pintar? Dia mundur lebih awal dan menipu pihak lain. Memikirkan hal ini, dia tampak sombong, menunggu untuk melihat lelucon pihak lain. Sayangnya reaksi Ye Bufan sangat membosankan dan dia tidak menunjukkan kemarahan apapun, yang membuatnya sedikit kecewa. Tanaka Koji mundur, dan yang lain tentu saja tidak akan menaikkan harga. Pada akhirnya, Ye Bufan menghabiskan $1 juta AS lagi untuk membeli kembali saham kayu tersebut. Kedua pelayan itu membawa tumpukan kayu itu, dan Ye Bufan melihatnya dengan hati-hati dengan kesadaran spiritualnya, dan kemudian dia mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata tiang kayu ini tersegel sehingga sulit dirusak oleh pedang dan tidak dapat ditembus sinar X. Dia diam-diam melakukan mantra sihir untuk membuka segel, dan kemudian memindainya dengan kesadaran spiritualnya, mengetahui situasi tumpukan kayu itu dengan jelas. Ini untukmu, kata Ye Bufan sambil menyerahkan tiang kayu di tangannya kepada Yui Watanabe di sebelahnya. Hahaha, orang Tionghoa, apa kamu bercanda? Kamu memberikan hal semacam ini kepada seorang gadis. Kamu tidak punya otak.
Tanaka Koji tiba-tiba tertawa cara lain. Berikan pasaknya pada Yui Watanabe. Jadi dia ingin mengambil kesempatan untuk menertawakannya, dan yang terbaik adalah memenangkan hati kekasihnya. Tapi dia kecewa. Watanabe Yui memelototinya dengan tajam, selama itu adalah sesuatu yang Ye Jun berikan padaku, aku menyukai apapun. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan tiang kayu itu dengan ekspresi gembira itu di kakinya. Tanaka Koji tiba-tiba merasa mual seperti baru saja memakan lalat. Tidak ada yang dia lakukan dengan benar, tapi semua yang dilakukan anak Tionghoa itu benar. Pada titik ini, dia hanya bisa menaruh seluruh harapannya pada pedang yang dia kagumi. Watanabe Yui lahir di keluarga seni bela diri, dan dia sangat menyukai pedang. Selama dia memberinya hadiah itu, dia mungkin bisa memenangkan hatinya. Pelelangan berlanjut, barang terjual satu per satu, hingga pisau pilihan Tanaka Koji muncul di saat-saat terakhir. Pisau ini disebut pisau gadis tulang. Pisau ini dibuat oleh Baikau Vision, ahli pemurnian senjata di kerajaan anjing besar 100 tahun yang lalu. Semuanya, item lelang terakhir kita hari ini adalah Bone Girl Knife, yang dibuat oleh Master Baikau Vision. Saya tidak perlu memperkenalkannya lagi. Harga awalnya adalah $1 juta AS, dan setiap kenaikan harga tidak kurang dari 100.000. Mari kita mulai menawar. Sebagai juru lelang berpengalaman, dia tidak terlalu mengenal pisau ini. Selama pisau itu memiliki tanda emas Baikau Vision, tidak perlu banyak bicara. Orang pasti akan bersaing untuk menawar untuk itu. Benar saja, penawaran baru saja dimulai. Tanaka Koji membanting meja dan berkata, saya akan membayar $10 juta AS. Dia segera menaikkan harga awal 10 kali lipat, menunjukkan tekadnya untuk menang. Alhasil, orang lain yang hadir langsung mundur. Pertama, harga 10 juta sudah cukup tinggi. Yang terpenting pihak lain adalah Tanaka Koji dari keluarga Tanaka, dan tidak ada yang berani mencuri barang darinya. Juru lelang berteriak, semuanya, apakah ada kenaikan tawaran lagi? 10 juta sekali, 10 juta 2 kali. 20 juta. Ye Bufan menaikkan nomor penawaran di tangannya dan sekali lagi menaikkan harga Tanaka Koji 2 kali lipat. Orang Cina, apa yang akan kamu lakukan? Melihat Ye Bufan datang untuk menawarnya lagi, ekspresi Tanaka Koji begitu muram hingga dia tampak meneteskan air mata. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja kamu menawar. Bukankah pelelangan itu milik keluargamu dan tidak ada yang boleh menawar? Sebelum Ye Bufan bisa berkata apa-apa, Watanabe Yui menggeram. Aku, Tanaka Koji memelototi Ye Bufan dengan getir, lalu berteriak lagi, 30 juta. 40 juta. Ye Bufan menambahkan 10 juta lagi tanpa ragu-ragu. Juru lelang cantik itu merasa senang. Semakin sering mereka berdua bertengkar seperti ini, semakin banyak pula komisi lelang yang didapatnya pada akhirnya. Pria ini menawar 40 juta. Apakah Anda ingin menaikkan harganya lebih jauh? 50 juta. Tanaka Koji terus menaikkan harganya. 60 juta. 100 juta. Tanaka Koji pun marah dan langsung menaikkan harga menjadi 100 juta AS. Wah, kalau kamu punya kemampuan, kamu bisa menaikkan harganya. Sebenarnya aku sama sekali tidak ingin pisau patah ini, aku hanya ingin membantumu menaikkan harganya. Onmyoji, bisa membeli pisaunya saja. Menghabiskan 100 juta AS untuk pisau patah seperti itu sungguh bodoh. Bab 1212 Bocah Cheanzuna. Orang Tionghoa yang bodoh, apa yang kamu tahu? Ini adalah pedang yang dibuat oleh Master Baikau Vision. Tidak ternilai harganya, dan saya akan memberikannya kepada Nona Yui hari ini. Tidak peduli seberapa mahal harganya, itu sangat berharga. Tanaka Koji selesai berbicara, dia memulai dari kebaktian siswa tersebut mengambil pedang gadis tulang di tangannya dan menyerahkannya kepada Yui Watanabe dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Nona Watanabe yang cantik, ini adalah hadiah yang kupersiapkan khusus untukmu, terimalah. Sebelum Yui Watanabe bisa mengatakan apapun, Ye Bufan tersenyum dingin, itu hanya pisau yang patah, jadi aku berani membawanya. Berikan. Berikan singkirkan itu. Tanaka Koji berteriak dengan marah, orang China, ini pedang gadis tulang. Anda menghina Tuan Burung Pegar Baikau.
Cepat minta maaf padaku. Saya tidak tahu siapa burung pegar baikau itu. Tangan itu sampah. Jika kamu tidak percaya, aku bisa membuktikannya padamu. Sombong, aku ingin melihat bagaimana kamu membuktikannya. Tanaka Koji menyerahkan pisau gadis tulang di tangannya tanpa ragu-ragu. Ini kesempatan bagus untuk mengembalikan citranya di hati Yui Watanabe. Ye Bufan mengambil alih pisau itu. Panjang pisaunya sekitar 1,2 meter dan bilahnya tipis, cocok untuk digunakan oleh seorang wanita. Gagang pisaunya dibalut dengan kawat emas, dan sarungnya bertatahkan batu mulia sehingga terlihat sangat mewah. Dia mengeluarkan pisau dari sarungnya dengan tarikan lembut. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di dalam toko, dan udara di sekitarnya sepertinya turun beberapa derajat. Ya Tuhan, itu memang pedang yang sangat berharga. Layak diproduksi oleh Master Baikau Vision. Kepala keluarga Tanaka benar-benar memiliki mata yang bagus. Kurasa aku akan mampu memenangkan hati Nona Yui Watanabe sekarang. Aku mendengar semburan suara di sekitarku. Tanaka Koji berseru dengan ekspresi bangga di wajahnya. Nak, bisakah kamu membuktikannya padaku? Jangan khawatir, aku akan segera ke sini. Ye Bufan mengelus pedang ramping itu dengan tangannya, lalu menjentikkan jarinya, dan jari telunjuknya kebetulan mengenai bilahnya dari pisau gadis tulang. Kemudian semua orang terkejut. Terdengar bunyi klik, dan Bone Girl Knife dengan paksa dijentikan menjadi dua bagian olehnya. Nima, ini pisau, bukan marshmallow, tapi patah karena peluru. Beberapa orang bahkan tidak bisa mempercayai mata mereka, menggosoknya dengan keras, dan melihat lagi, Ye Bufan masih memiliki pisau patah di tangannya, pisau. Orang yang paling depresi adalah Tanaka Koji. Dia tidak pernah memimpikannya hasil seperti ini. Ini pedang gadis tulang. Bagaimana bisa patah hanya dengan satu jentikan? Sial, total 100 juta dolar AS hilang dalam sekejap mata. Yang terpenting adalah aku masih mengandalkan pisau ini untuk memenangkan kembali hati sang dewi, tapi itu tidak memberikan efek sedikitpun, dan malah memalukan. Kamu, dia tiba-tiba memerah karena marah. Apa yang kamu bicarakan? Sudah lama ku bilang bahwa hanya orang bodoh yang akan menghabiskan 100 juta dolar AS untuk membeli besi tua semacam ini. Setelah berbicara, Ye Bufan membanting pisau patah di tangannya dan melemparkannya ke tanah. Tujuan kedatangannya ke sini hari ini adalah untuk menarik kebencian. Tampaknya berhasil dengan baik sekarang. Meskipun pisauku sedikit lebih buruk, itu masih lebih baik daripada tiang kayumu yang rusak. Dalam kemarahan, Tanaka Koji hanya bisa berharap menggunakan ini untuk menyelamatkan mukanya. Selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihat orang memberikan hadiah atau tiang kayu kepada gadis-gadis. Hanya orang sepertimu yang bisa melakukan ini. Kamu menghina Nona Yui. Kamu buta dan kamu masih menertawakan orang lain. Ye Bufan tersenyum menghina, mengulurkan tangannya, dan tiang kayu itu terbang dari tanah dan mendarat di telapak tangannya. Di bawah tatapan semua orang, dia mengangkat tangannya dan menamparkan bagian atasnya. Terdengar bunyi klik, dan tumpukan kayu itu terbelah menjadi dua dari tengah. Semua orang yang hadir kaget. Bukankah kamu bilang tiang kayu ini bahkan tidak bisa dipatahkan dengan pedang? Yang lebih mengejutkan mereka adalah Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengambil pedang dari tumpukan kayu yang retak. Pisau ini panjangnya sekitar 80 cm dan lebarnya sekitar 3 cm. Bilah perunggu dan sarungnya bertabur permata semuanya memperlihatkan kehebatannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Ye Bufan mengeluarkan pisaunya. Tiba-tiba, kilatan petir melintas di aula lelang, dan cahaya pisau yang sangat dingin membuat semua orang yang hadir mundur. Ya Tuhan, ini Doji Kiri Yasutsuna. Sebagai ahli ilmu pedang, Yui Watanabe tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Junye, bisakah kamu membiarkanku melihatnya? Dia tampak sangat bersemangat, seolah-olah dia telah melihat harta karun yang langka. Terserah, ini awalnya diberikan padamu. Ye Bufan langsung menyerahkan pedang di tangannya. Meskipun pisau ini bagus, namun sama sekali tidak ada bandingannya dengan artefak hebat Dragon Fang, dan sebagai orang Tiongkok, saya tidak terlalu tertarik pada hal-hal seperti Taidao. Benarkah, Ye Jun, apakah kamu benar-benar memberikannya kepadaku?
Yui Watanabe memegang pedang di kedua tangannya, terlihat sangat bersemangat. Meskipun Ye Bufan tidak menyadarinya, pisau ini jelas merupakan harta langka baginya. Ini benar-benar Doji Kiryatsuna. Ya Tuhan, sebenarnya aku memiliki Doji Kiryatsuna yang legendaris. Setelah memastikan identitas pedang di tangannya, Watanabe Yui begitu bersemangat hingga dia tidak tahu cara menyembuhkannya, dan tiba-tiba melangkah, maju dia memeluk leher Ye Bufan dan mencium pipinya dengan keras. Seluruh rumah lelang benar-benar tercengang. Pertama-tama, mereka dikejutkan oleh Yui Watanabe. Tyrannosaurus wanita ini benar-benar berinisiatif untuk mencium seorang pria. Bocah Qianzhang dikenal sebagai salah satu dari 5 pedang dunia di kerajaan anjing besar. Ketenaran dan statusnya di sini tidak kalah dengan pedang terkenal Tiongkok seperti Yu Chang dan Wu Gou. Legenda mengatakan bahwa pedang ini dibuat oleh ahli pedang Ansuna, dan dia pernah membunuh iblis terkenal Suten Doji, itulah namanya. Meskipun pedang gadis tulang sekarang memiliki reputasi tertentu, itu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan salah satu dari 5 pendekar pedang, Kiryazuna. Perbedaan levelnya terlalu jauh. Melihat pedang tiada taraf benar-benar dihasilkan dari tumpukan kayu yang rusak, Tanaka Koji tercengang, dan seluruh tubuhnya sama bodohnya dengan ukiran kayu dan patung tanah liat. Ye Bufan memandangnya dan tersenyum. Bercanda, Tuan Tanaka, bagaimana? Apakah hadiah saya ini sebagus pisau Anda? Tidak, ini tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Sampai sekarang dia tidak percaya itu semua benar. Sepertinya aku perlu membuktikannya padamu, kata Ye Bufan sambil mengulurkan tangan untuk mengambil pisau yang patah itu, dan menebaskannya ke ujung tombak anak itu. Kedua pisau itu bertabrakan, dan separuh dari pisau gadis tulang itu terpotong lagi dari tengahnya dan jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Sampai saat ini, tidak ada orang lain yang meragukannya. Pisau ini pastilah Kiri Anzuna yang asli, jika tidak maka pisau itu tidak akan begitu tajam. Tanaka Koji benar-benar tercengang saat ini. Dia menghabiskan 100 juta dolar AS, tetapi pedang gadis tulang yang dia beli berubah menjadi potongan besi tua, dan orang lain baru saja membeli tiang kayu, tetapi berakhir dengan seorang anak laki-laki yang memotong Anzuna. Kesenjangan yang sangat besar, belum lagi Yui Watanabe, bahkan orang bodoh pun bisa melihatnya. Saat dia tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba pintu balai lelang ditendang hingga terbuka dengan keras, disusul dengan teriakan marah. Siapa yang berani menyentuh istriku Takenori Watanabe, membelaku. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat seorang pemuda berusia 30-an muncul di depan pintu, mengenakan bakiak kayu dan berseragam samurai pinggangnya, dan dia memancarkan aura yang kuat. Orang yang datang tak lain adalah Takenori Watanabe, putra tertua keluarga Watanabe sekaligus tunangan Chiba Ishida, yang datang setelah mendengar kabar tersebut. Bab 1213 terlalu jelek. Putra tertua dari keluarga Watanabe biasanya tangguh, mendominasi, dan kejam, dan selalu terkenal kejam. Saat dia muncul, seluruh rumah lelang menjadi gempar. Seseorang segera menyadari bahwa pria Tionghoa itu telah duduk mesra di samping Ishida Chiba. Pantas saja Watanabe Takenori begitu marah. Ye Bufan memandang Takenori Watanabe dengan penuh minat. Pria ini memiliki wajah bergelombang dan sangat jelek. Sulit membayangkan bahwa dia adalah saudara kandung dengan Yui Watanabe yang cantik. Pantas saja Chiba Ishida tidak menyukainya, dia terlalu jelek dan terlihat sangat kejam. Pada saat ini, mata Watanabe Takenori juga tertuju pada Ishida Chiba dan Ye Bufan. Orang ini tiba-tiba menjadi marah, dan katana di tangannya keluar dengan kilat, membelah meja di depannya menjadi beberapa bagian. Aku akan membunuh seseorang, tidak mau keluar dari sini. Melihat pemandangan ini, tidak ada yang berani tinggal di sini. Semua orang di venue bergegas keluar dalam sekejap, dan hanya venue yang mampu menampung ratusan orang yang tersisa. Hanya beberapa orang. Tanaka, Sato, kenapa kalian berdua tidak pergi? Apa kalian ingin bertarung denganku? Watanabe Takenori menatap Tanaka Koji dan Sato Kishi dengan tatapan tajam. Saudara Watanabe, kamu salah paham. Aku juga punya hutang dengan orang ini yang ingin aku lunasi. Jika kamu membunuhnya nanti, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Tanaka Koji mengertakkan gigi dan menatap Ye Bufan orang mati di matanya. Dan aku,
Sato Kishi berkata. Dengan ekspresi sinis, setelah anak ini mati, aku akan memenjarakan jiwanya dan membakarnya dengan api yin setiap hari sampai jiwanya hilang dan dia tidak akan pernah bereinkarnasi. Memukul wajahnya di depan umum dan bahkan merampas tongkat kepala naga, yang telah membangkitkan kemarahan di dalam hatinya. Mendengar kedua orang itu juga menaruh dendam terhadap pemuda cantik di hadapan mereka, Takenori Watanabe tidak berkata apa-apa lagi. Beraninya kamu. Yui Watanabe segera berdiri di depan Ye Bufan, mengeluarkan anak laki-laki Cheanzuna, dan menatap ketiga orang di depannya. Selama aku di sini, tidak ada dari kalian yang bisa menyentuh Ye Jun. Dia berbalik dan berkata, dia berbisik, Tuan Ye, saya tidak bisa bertahan lama, kamu lari. Dalam hal kultivasi, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Takenori Watanabe, apalagi dua onmyoji yang sama levelnya, dan dia terlihat sangat cemas. Ishida Chiba juga menyadari bahwa masalahnya agak serius, dan berkata, "Ya, Tuan Ye, cepat lari, ketiga orang ini sangat kuat, Anda bukan tandingannya. Saya bisa menyelesaikannya sendiri. Semuanya sekarang adalah hasil ciptaannya yang disengaja. Bagaimana dia bisa pergi? Jika dia pergi, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Bagaimana dia bisa menimbulkan masalah bagi keluarga Miyamoto? Kamu." Kedua wanita itu tampak cemas, dan mereka kehabisan akal karena terburu-buru. Watanabe Yui, apa kamu gila? Melihat adik dan tunangannya mati-matian membela seorang pria, Watanabe Takenori menjadi geram dan hampir gila. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Dia mengirim saudara perempuannya untuk membunuh pria ini, tapi bagaimana dia bisa berdiri bersamanya dalam sekejap mata? Cepat minggir, aku akan membunuh orang Cina ini. Tidak, ini pria yang kusuka, kamu tidak bisa menyentuhnya. Yui Watanabe memegang anak laki-laki kiri Yasuna di tangannya, menatap dengan marah, dan menolak memberikan 1 inci pun. Tanaka Koji dan yang lainnya sedang menonton. Sulit bagi mereka untuk mengambil tindakan terhadap Watanabe Yui. Dalam hal ini, Watanabe Takenori adalah solusi yang paling tepat. Brengsek, kamu sangat mengecewakanku. Takenori Watanabe mengambil 1 langkah ke depan dan berteriak dengan ekspresi galak, cepat minggir. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Selama aku masih hidup, tidak seseorang dapat menyentuh Tuan Ye. Meskipun dia tidak memiliki perasaan terhadap wanita dari negara anjing besar ini, Ye Bufan masih sedikit tersentuh ketika dia melihatnya mati-matian membela diri. Oke, minggir. Ini urusan laki-laki kita. Aku akan menanganinya sendiri. Ye Jun, kamu tidak bisa mengalahkan mereka, lari. Teriak Yui Watanabe cemas. Menurutnya, meskipun Ye Bufan lebih kuat dari dirinya, dia bukan tandingan Takenori Watanabe. Selain itu, ada 2 orang, Sato Kishi, yang membantunya bertarung. Dalam hal ini, tidak ada kemungkinan untuk menang. Brengsek. Melihat itu sekarang, adiknya masih ingin melindungi orang Cina ini, Takenori Watanabe tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya dan mendatangi Yui Watanabe. Jangan datang, atau aku akan mengambil tindakan. Yui Watanabe memegang anak laki-laki kiri Yasuna di tangannya, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pergelangan tangannya tiba-tiba mati rasa, dan pisaunya sudah ada di tangan Takenori Watanabe. Tidak mungkin, tingkat kultivasi antara kedua orang itu terlalu berbeda, bahkan jika mereka memiliki senjata ajaib di tangan mereka, mereka bukanlah tandingan satu sama lain. Takenori Watanabe mengambil pisaunya dan menyegel titik akupuntur Yui Watanabe, lalu melemparkannya ke kursi di sebelahnya. Watanabe-kun, masalah ini. Melihat Yui Watanabe ditundukkan, Ishida Chiba berdiri di depan Ye Bufan, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, titik akupunkturnya telah disegel. Nona Chiba, aku akan membunuh anak laki-laki cantik ini dan menunjukkan kepadamu seperti apa pria sejati itu. Kata Takenori Watanabe dan mendorong Chiba Ishida ke samping, sambil menunjuk anak laki-laki Cheanzuna di tangannya ke arah Ye Bufan. Orang Tionghoa sialan. Tidak peduli siapa yang berani mendekati wanitaku, mereka hanya akan mati. Aku telah membuang orang-orang itu ke laut untuk memberi makan ikan sebelumnya, dan nasibmu akan lebih menyedihkan daripada mereka. Orang Tionghoa, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu hari ini.
Tanaka Koji dan Sato Kishi melangkah maju dengan ekspresi muram di wajah mereka. Mereka bertiga membentuk formasi tanduk dan mengepung Ye Bufan di tengah, benar-benar menghalangi rute pelariannya. Sato Kishi memandang Ye Bufan dengan senyuman penuh niat membunuh. Di matanya, orang Tionghoa ini benar-benar bodoh. Ada 5 keluarga besar di kerajaan anjing besar, dan pihak lain telah menyinggung mereka bertiga sekaligus. Melihat pemandangan ini, Watanabe Yui dan dua lainnya sangat cemas. Tetapi pada saat ini, titik akupuntur disegel dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ye Bufan tidak peduli sama sekali, dan tersenyum tipis, hanya kalian bertiga sampah. Itu bahkan tidak dekat. Orang China, pergilah ke neraka. Takenori Watanabe selalu memiliki temperamen yang berapi-api, tapi sekarang dia tidak lagi memilikinya. Menunggu dengan sabar, dia melambaikan tangan Cheanzuna ke depan, dan seluruh aula lelang langsung dibanjiri oleh cahaya pedang yang menyilaukan. Tidak, Yui Watanabe berteriak cemas. Dia tidak menyangka kakak tertuanya akan muncul, jadi dia menggunakan keahlian khusus keluarga Watanabe, Convergence Slash. Takenori Watanabe mengabaikan teriakan adiknya. Dalam sekejap, langit dipenuhi cahaya pedang, yang langsung berkumpul menjadi cahaya pedang yang panjangnya sekitar 10 kaki, dan menyerang Ye Bufan secara langsung. Disinilah letak kekuatan Gathering Slash. Ia mengubah kepingan menjadi utuh dan sangat kuat. Jika terkena pisau ini, Ye Bufan mungkin akan hancur berkeping-keping seketika. Kishi Sato dan Koji Tanaka menyeringai di wajah mereka. Menurut pendapat mereka, hasil Ye Bufan sudah hancur. Takenori Watanabe adalah master tahap surgawi akhir dan pejuang paling menonjol di antara generasi muda keluarga Watanabe. Menghadapi pedang ini, mereka tidak akan bisa menolaknya jika mereka tidak bersiap sebelumnya. Tapi saat ini, Ye Bufan tiba-tiba menghilang. Watanabe Takenori kaget, kenapa orang itu pergi. Tapi pada saat ini, dia membuat gerakan ringan di tangannya, dan Kiryazuna sudah berada di tangan lawannya. Tindakan ini 10 kali lebih cepat dibandingkan saat dia baru saja merebut pedang dari tangan Watanabe Yui. Bab 1214 Shikigami. Pedang adalah pedang yang berharga, tetapi Anda harus mempunyai kemampuan untuk menggunakannya. Di depan Ye Bufan, Takenori Watanabe seperti anak kecil berusia 3 tahun. Meskipun dia memiliki senjata ajaib di tangannya, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun jauh. Pisaunya bagus, tapi pria itu terlalu lemah. Setelah Ye Bufan mengatakan ini, dia menamparkan wajah Takenori Watanabe dan mengirimnya terbang lebih dari 10 meter, menjatuhkan meja dan kursi yang tak terhitung jumlahnya. Ah! Semua yang hadir kaget saat ini. Tidak ada yang menyangka Ye Bufan bisa menghadapi Takenori Watanabe dengan mudah. Watanabe Yui dan Ishida Chiba menghela nafas lega, dan hati mereka akhirnya rileks. Ekspresi Tanaka Koji dan Sato Kishi di sebelah mereka menjadi sangat dingin. Orang Cina di depan mereka jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Yang paling terpukul adalah Takenori Watanabe. Dia belum pernah ditampar mulutnya oleh siapapun seumur hidupnya, dan itu terjadi di depan Chiba Ishida. Bage Yalu, aku akan bertarung denganmu. Dalam kemarahannya yang ekstrim, dia kehilangan akal sehatnya dan bahkan lupa memikirkan tentang kultivasi lawannya. Mencari kematian. Mata Ye Bufan bersinar karena kedinginan, dan dia meninju. Takenori Watanabe terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus lagi, muntah darah di udara. Karena kamu mencari kematian, maka matilah. Ye Bufan mengikutinya dari dekat. Begitu Takenori Watanabe mendarat, dia sudah berada di depannya dan menginjak dadanya. Tendangan ini begitu kuat dan berat sehingga sekali mengenai Takenori Watanabe, dia pasti akan mati. Tidak, seru Yui Watanabe. Bagaimanapun, ini adalah kakaknya, dan dia tidak bisa melihatnya mati di depannya. Kaki Ye Bufan melayang di udara sejenak, namun pada akhirnya dia tidak membunuhnya. Demi adikmu, aku akan mengampuni nyawamu, tapi kamu begitu kejam dan mudah dibunuh, jadi kamu tidak cocok untuk berkultivasi. Setelah mengatakan itu, dia meluncur ke bawah dan menendang Watanabe Takenori di dantian. Ah! Takenori Watanabe menjerit, merasa seluruh tubuhnya seperti bola karet kempes, dan seluruh energi di dantiannya menghilang dalam sekejap. Dengan tendangan ini,
dia berubah dari pria kuat di tahap surgawi akhir menjadi orang yang tidak berguna. Baga, aku akan membunuhmu. Takenori Watanabe sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini, dan dia berjuang untuk bangkit dan berjuang untuk hidupnya. Kuek, Ye Bufan tidak repot-repot bertarung dengan orang ini dan hanya menendangnya hingga pingsan. Semuanya terjadi begitu cepat. Sebelum Sato Kishi dan Tanaka Koji dapat memutuskan apakah akan membantu, pertarungan di sini telah berakhir. Saat ini, mereka berdua terkejut. Sebagai anggota dari 5 keluarga besar, mereka sangat mengenal satu sama lain. Meskipun Takenori Watanabe berlatih bela diri dan berlatih onmyojutsu, namun dari segi kekuatan tempur, ketiganya setara satu sama lain dan tidak banyak perbedaan. Tapi sekarang Watanabe Takenori terbunuh dalam sekejap mata, membuat kedua orang itu langsung merasakan krisis. Ye Bufan berbalik, menatap kedua orang itu dan tersenyum tipis. Sekarang giliranmu. Pamerkan keahlian apapun yang kamu miliki. Orang China, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan onmyoji kami. Pada titik ini hanya pertarungan hanya satu energi hitam yang tiba-tiba muncul di hadapannya, lalu berubah menjadi kepala, yang berbentuk seperti kepala anjing besar. Di saat yang sama, hal yang sama juga terjadi pada Sato Kishi. Bola energi hitam muncul di depannya, dan kemudian berubah menjadi ular piton hitam. Shikigami, Ye-kun, kamu harus hati-hati, ini Shikigami mereka. Melihat adegan ini, Watanabe Yui langsung memperingatkan. Di kerajaan Inu Agung, Shikigami secara umum dibagi menjadi 2 jenis, yaitu roh binatang dan roh jiwa. Roh binatang seringkali merujuk pada roh beberapa makhluk non-manusia, yang dapat dipahami sebagai monster. Ada banyak legenda rakyat tentang monster di negeri anjing besar, dan kebanyakan berasal dari Shikigami jenis ini. Jiwa lebih mudah dipahami. Mereka pada dasarnya sama dengan roh yin di Tiongkok. Ular berkepala anjing dan ular piton hitam di depan Anda adalah 2 jenis roh hewan. Castor dapat memanggil mereka untuk membawa bencana bagi orang lain, atau untuk melindungi keselamatan diri sendiri atau keluarganya. Meskipun Watanabe Yui adalah seorang pejuang, ia masih memahami dasar Shikigami, sehingga keduanya segera mengingatkan mereka setelah memanggil Shikigami tersebut. Ye Bufan meliriknya dengan kesadarannya, dan kemudian seringai muncul di sudut mulutnya. Kamu onmyoji benar-benar pelit. Mereka hanyalah jiwa dari 2 binatang, dan kamu berani menyebut mereka dewa. Nak, tunggu sampai kamu merasakan kekuatan Shikigamiku. Mari kita lihat apakah kamu masih memiliki keberanian untuk mengatakan itu. Tanaka Koji tersenyum sedih. Secara umum, keuntungan terbesar seorang seniman bela diri melawan onmyoji adalah kecepatan. Yang terbaik adalah melancarkan serangan tercepat sebelum lawan menggunakan tekniknya, sehingga dia tetap bisa menang. Namun pria Tionghoa di depannya itu begitu sombong hingga membiarkan mereka berdua menggunakan Shikigami. Bahkan Takenori Watanabe yang sombong pun tidak akan berani melakukannya. Bunuh dia. Tanaka Koji dan Sato Kishi dengan suara bulat mengeluarkan perintah membunuh kepada Shikigami mereka. Segera setelah dia selesai berbicara, 2 Shikigami bergegas ke arahnya. Setelah Shikigami berkepala anjing itu bergegas mendekat, ia langsung membesar berkali-kali, membuka mulut hitam besarnya, dan menelan Ye Bufan dalam satu tegukan. Di saat yang sama, ular piton raksasa hitam Sato Kishi juga datang di belakangnya, terjerat dengan energi hitam dan bergegas, tampaknya mencoba membungkusnya sampai mati. Kedua Shikigami maju dan mundur dengan terorganisir dengan baik, dan koordinasi mereka sempurna. Keluar dari sini. Ye Bufan membalik pergelangan tangannya, dan anak laki-laki Cheanzuna di tangannya langsung berubah menjadi pedang yang memenuhi langit, menghancurkan kedua Shikigami itu menjadi beberapa bagian. Namun setelah cahaya pedang berlalu, kedua massa energi hitam itu segera mengembun dan terbentuk kembali, berubah menjadi kepala anjing dan ular piton raksasa lagi. Hahaha, sekarang kamu tahu betapa kuatnya Shikigami kami. Mereka memiliki tubuh yang abadi dan bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh para pejuang. Efek yang besar. Ye Bufan juga mengetahui hal ini. Alasan mengapa dia menggunakan teknik pisau tadi hanyalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang benda ini. Tanaka Koji tidak mengetahui hal ini. Mereka mengira Ye Bufan adalah seorang pejuang sederhana,
dan sekali lagi mengeluarkan perintah membunuh terhadap Shikigami mereka. Bunuh dia untukku. Aku akan memakannya berkeping-keping. Kedua orang itu berteriak dengan bangga, dan kedua Shikigami itu memamerkan gigi dan cakarnya untuk membunuhnya lagi. Ye Jun, hati-hati. Yui Watanabe dan kedua wanita itu berteriak gugup. Trik kecil, hari ini aku akan membiarkanmu melihat apa sihir Xuanmen yang sebenarnya. Ye Bufan menjentikkan jarinya, dan sambaran petir melesat, dan langsung jatuh ke mulut dewa berkepala anjing. Shikigami berkepala anjing, yang awalnya sangat ganas, gemetar terus-menerus setelah disambar petir, seperti tersengat listrik, kemudian dia jatuh ke tanah dengan keras dan berubah menjadi asap hitam dalam upaya untuk melarikan diri. Tidak mudah untuk melarikan diri. Tentu saja, Ye Bufan tidak akan melepaskannya. Dia menjentikkan jarinya, dan lebih dari selusin sambaran petir meledak dengan kilat yang menggelegar. Au, Shikigami berkepala anjing itu melolong menyedihkan, dan kemudian menghilang dari pandangan semua orang, terbelah menjadi ketiadaan oleh petir. Semua ini hanyalah kilatan petir, dan Shikigami berkepala anjing di belakangnya telah dilenyapkan sebelum bisa menerkamnya. Melihat pemandangan ini, ia berbalik dan ingin melarikan diri. Sayangnya, begitu ia berbalik, ia bertemu dengan jaring raksasa yang dijalin oleh guntur dan kilat tertinggal. Bab 1215, Dharma dan Budidaya Seni Bela Diri. Melihat pemandangan di depan mereka, Yui Watanabe dan Chiba Ishida membuka mulut karena terkejut. Mereka awalnya mengira pria ini berada dalam posisi yang dirugikan, namun mereka tidak menyangka bahwa dia bisa memanggil guntur dan kilat dan membunuh dua Shikigami secara instan. Tanaka Koji dan Sato Kishi benar-benar tercengang. Shikigami yang selama ini mereka banggakan benar-benar tercekik dalam sekejap mata. Kamu sebenarnya adalah seorang praktisi sihir dan seni bela diri. Kedua orang itu memandang Ye Bufan dengan ekspresi ngeri di mata mereka. Sebagai seorang onmyoji, mereka tahu betul betapa sulitnya melatih sihir dan bela diri. Secara umum, apakah itu seni bela diri atau Taoisme, jika Anda ingin mencapai kesuksesan di salah satu bidang tersebut, Anda harus bekerja keras selama beberapa dekade. Bagaimanapun, energi manusia terbatas, dan jika Anda menggigit lebih dari yang dapat Anda kunyah, kamu hanya tidak akan mencapai apapun. Justru karena itulah, melihat dunia seni bela diri dan sihir di seluruh kerajaan anjing besar, tidak pernah ada orang kuat yang mempraktikkan sihir dan seni bela diri. Namun pria Tionghoa di depan mereka benar-benar menghancurkan pemahaman mereka. Tidak hanya dia ahli dalam sihir dan seni bela diri, tetapi dia juga kuat dalam segala aspek di luar imajinasi mereka. Dari segi pencaksilat, ia langsung membunuh Takenori Watanabe, si jenius bela diri dari keluarga Watanabe. Dari segi sihir, dia mampu menahan upaya gabungan dua orang sendirian, dan juga membunuh dua Shikigami dalam sekejap. Dia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan di usia awal 20-an. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, mereka tidak akan mempercayainya. Ye Bufan berkata dengan tenang, jika kamu masih memiliki keterampilan, tunjukkan saja. Jangan menunggu sampai kamu mati untuk mengadu kepada Raja Neraka. Tanaka Koji dan Sato Kishi saling memandang dan seni bela diri, mereka ingin melarikan diri. Tidak mungkin. Pada titik ini, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Orang China, kamu memaksaku melakukan ini. Sato Kishi meraung marah, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan labu hitam kecil dari tangannya. Labu ini adalah satu-satunya senjata spiritualnya, disebut labu Yinhun. Penggunaannya mirip dengan metode membesarkan Gu Miao Jiang. Pertama, gunakan labu untuk mengumpulkan hantu yang tak terhitung jumlahnya dan membesarkan mereka di dalam, lalu biarkan hantu tersebut bertarung dan melahapnya, hingga pada akhirnya hanya satu hantu yang bertahan. Jiwa Yin ini setara dengan Raja Gu. Setelah melahap jiwa Yin lainnya, ia menjadi sangat kuat dan sangat ganas. Dia selalu menggunakan labu berhantu sebagai kartu truf terakhirnya dan belum pernah menggunakannya sebelumnya. Dengan senjata spiritual di tangan, Sato Kishi menjadi lebih percaya diri, berbalik dan berteriak, "Saudara Tanaka, tunggu apa lagi? Cepat keluarkan hartamu, ayo bekerja sama untuk membunuh orang ini hari ini." Semua
Pewaris keluarga juga harus memiliki senjata spiritual di tangannya. Benar saja, setelah Sato Kishi selesai berbicara, pihak lain mengulurkan tangan dan mengeluarkan bendera hitam kecil, spanduk pengumpulan roh. Spanduk pengumpul jiwa mirip dengan labu jiwa yin. Keduanya merupakan senjata ajaib tingkat senjata spiritual yang mengandalkan pengumpulan roh yin sebagai senjata. Orang China, kamu terlalu sombong, pergilah ke neraka sekarang. Tianzong Hao memegang bendera pertemuan di tangannya dan menatap Ye Bufan dengan ekspresi dingin. Menurutnya, jika lawan baru saja membunuh dua Shikigami dan langsung mengendalikan petir untuk menyerang, dia tidak akan mampu melawan saat itu. Namun kini peluang terbaik telah terlewatkan. Dengan dua senjata spiritual di tangan, lawan tidak memiliki peluang tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya. Ye Bufan melirik senjata ajaib di tangan kedua orang itu. Itu hanyalah senjata spiritual tingkat rendah. Hanya itu yang kamu punya. Jika demikian, maka kamu harus mempersiapkan pemakamannya. Sombong, pergilah ke neraka. Tanaka Koji mengibarkan bendera pengumpul roh di tangannya, dan seluruh aula lelang langsung diselimuti energi hitam. Saya tidak dapat melihat jari-jari saya, dan ada hantu-hantu yang melonjak dalam kegelapan, dan ada suara hantu menangis dan serigala melolong. Merasakan pemandangan di depannya, Ishida Chiba langsung berteriak dan gemetar. Bahkan Yui Watanabe yang pemarah pun gugup. Untungnya, target Tanaka Koji bukanlah mereka, dan hantu dalam kegelapan tidak menyerang mereka berdua. Pada saat yang sama, Sato Kishi membuka tutup labu Yinling, dan energi hitam menyembur keluar darinya, lalu berubah menjadi tengkorak besar. Bunuh dia. Tanaka Koji dan Sato Kishi meraung bersama. Untuk sesaat, suara hantu menangis dan serigala melolong sangat keras. Di bawah kepemimpinan tengkorak, energi hitam bergulung dan roh jahat membanjiri, dan mereka bergegas menuju Ye Bufan dengan gila. Meskipun mereka tahu bahwa targetnya bukan mereka, Chiba Ishida dan Yui Watanabe masih bergidik karena keterkejutan di wajah mereka. Mereka merasa seolah-olah mereka jatuh ke neraka 9 meter, dengan kulit kepala yang dingin dan mati rasa. Beberapa roh yin juga ingin membunuh Tuan Ye. Pikir Ye Bufan, dan pisau panjang emas muncul di depannya. Kali ini bukan gigi naga, tapi pisau jiwa yang dia ubah dengan pikiran spiritualnya. Pedang jiwa ilahi paling baik dalam menyerang jiwa manusia, dan juga merupakan musuh dari roh-roh ini. Onmyoji dari kerajaan Inu Agung ini biasanya paling baik dalam mengendalikan roh, hantu, dan dewa. Dalam hal ini, tidak peduli seberapa kuat prajurit itu, tidak ada yang dapat dia lakukan, karena mereka bukanlah entitas, serangan fisik apapun tidak efektif, dan mereka akan berkumpul kembali segera setelah dipecah. Sebaliknya, pejuang dengan energi dan darah yang cukup adalah obat kuat bagi mereka, setara dengan obat mujarab. Justru karena itulah Tanaka Koji dan keduanya yakin dan merasa bahwa situasinya sudah ditentukan. Tapi kali ini, mereka salah perhitungan. Kemanapun pedang emas Ye Bufan lewat, roh yin langsung melolong melengking, dan kemudian berubah menjadi ketiadaan. Hampir dalam sekejap, ratusan roh yin terbunuh oleh pedang emas. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanaka Koji tampak terkejut. Bahkan bisakah membunuh roh yin? Tengkorak yang awalnya ganas, ketika merasakan kekuatan pedang emas, secara naluriah berbalik dan lari, mencoba melarikan diri ke dalam labu lagi. Sayang sekali Ye Bufan tidak memberikan kesempatan ini sama sekali. Pedang itu berkilat dan tengkorak besar serta labu hantu itu dipotong menjadi dua. Sato Kishi juga terkejut, memegang labu yang terbuka di tangannya dan merasa sangat tertekan. Ini adalah satu-satunya senjata spiritualnya, dan dihancurkan dengan cara ini. Hancurkan! Ye Bufan berteriak lagi, dan petir setebal lengan menembus kegelapan di sekitarnya, muncul di udara, dan menghantam bendera pengumpul roh Tanaka Koji. Petir menyambar, dan bendera pengumpul roh terbakar dengan suara gemuruh. Dalam sekejap mata, hanya sebuah tiang kosong yang tersisa, dan kegelapan di sekitarnya menghilang sepenuhnya. Setelah penglihatannya kembali, Watanabe Yui tiba-tiba bersorak saat melihat Ye Bufan mengalahkan upaya gabungan kedua orang tersebut. Ye Jun, bagus sekali. Aku, Sato Kishi dan Tanaka Koji benar-benar bodoh. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa satu sama lain bahkan jika mereka bergabung, dan kedua senjata spiritual itu dihancurkan.
Ye Bufan memandang kedua orang itu dengan mata dingin, jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, pergilah ke neraka. Orang Huaxia, kamu tidak bisa membunuhku. Aku anggota keluarga Tanaka. Jika kamu berani berbohong satu jari padaku. Pada titik ini, Tanaka Koji sama sekali tidak punya pilihan selain mengeluarkan kekuatan keluarga, berharap untuk menakut-nakuti pihak lain. Tapi dia kecewa. Tujuan Ye Bufan hari ini adalah untuk memprovokasi beberapa keluarga besar, jadi bagaimana dia bisa menaruh perhatian pada keluarga Tanaka. Sebelum dia selesai berbicara, kilatan cahaya pedang melintas, dan anak laki-laki Cheyasuna memotongnya menjadi dua dengan satu serangan. Bab 1216 mungkin kamu terlalu tampan. Tanaka Koji dipotong menjadi dua dengan pisau, tubuhnya jatuh, dan gelombang energi tak terlihat melayang keluar, akhirnya mendarat di Ye Bufan. Meskipun semua ini sunyi, itu tidak bisa lepas dari pandangan kesadaran ilahi, tetapi dia tidak peduli. Sebagai keluarga Onmyoji di ibu kota kekaisaran, wajar jika keturunan langsung mereka meninggalkan sarana untuk melacak si pembunuh. Dia bahkan tidak menghapus tandanya. Jika pihak lain membuatnya menunggu terlalu lama, itu tidak ada artinya. Kamu benar-benar membunuh Tanaka Koji. Wajah Satoki ngeri, dan senyuman palsu sebelumnya sudah tidak ada lagi. Kalian pasti tahu kalau Tanaka Koji adalah pewaris keluarga Tanaka. Jadi membunuhnya seperti ini sama saja dengan memulai perang dengan seluruh keluarga Tanaka. Aku tidak hanya akan membunuhnya, tapi aku juga akan membunuhmu. Ye Bufan menjentikkan pergelangan tangannya, dan anak laki-laki Cheanzuna itu terbang keluar, langsung menembus dada Satoki, dan menempelkannya ke pilar di belakangnya. Di mata orang lain, kedua orang ini adalah pewaris superior dari 5 keluarga besar, tapi di matanya mereka bukan apa-apa. Karena pihak lain ingin membunuhnya, dia juga ingin membunuh pihak lain Kishu. Satu-satunya hal yang baik adalah Watanabe Takenori. Jika Watanabe Yui tidak meminta belas kasihan, dia akan mati sekarang. Seperti Tanaka Koji, Satoki juga meninggalkan bekas pada dirinya setelah kematiannya. Ishida Chiba dan Ishida menyaksikan semua ini, dan keterkejutan di hati mereka semakin tinggi. Mereka benar-benar tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Mereka adalah pewaris dari 2 keluarga besar Onmyoji, dan apakah mereka dibunuh seperti ini? Setelah sadar kembali, Watanabe Yui berteriak dengan cemas, "Tuan Ye, Anda benar-benar membunuh mereka. Masalahnya terlalu besar. Bunuh saja mereka, tidak ada yang istimewa." Ye Bufan mengeluarkan anak laki-laki Cheanzuna, menyeka darah di tubuh Satoki, lalu mengembalikan pisaunya ke sarungnya. Dia mengulurkan tangannya untuk melepaskan ikatan titik akupuntur Watanabe Yui dan menyerahkan pisaunya. "Pisau ini untukmu. Simpanlah kali ini. Ye Jun, larilah. Keluarga Tanaka dan keluarga Sato tidak akan melepaskanmu." Yui Watanabe berteriak cemas. Ishida Chiba mengikuti dan berteriak, "Ya, Tuan Ye, cepat lari, kalau tidak akan terlambat." "Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya tahu." Ye Bufan menepuk bahu Yui Watanabe untuk mengungkapkan kenyamanannya. Kemudian dia melihat ke arah Ishida Chiba, "Sekarang saya telah menghapuskan kultivasi Takenori Watanabe dan dia telah menjadi orang biasa. Kalian tidak perlu khawatir tentang akad nikah di kemudian hari. Ucapkan selamat tinggal saja. Oke, kalian boleh pergi juga, hemat waktumu. Akan ada masalah nanti." Dia tidak ingin terlalu mempermalukan kedua wanita ini. Setelah menjelaskan, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula lelang. "Ye Jun, kamu mau kemana?" teriak Ishida Chiba dengan air mata berlinang. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku mengetahuinya dengan baik." Ye Bufan tidak menoleh ke belakang, melambai ke belakang, dan kemudian menghilang dari pandangan mereka berdua. Di bar, semua peminum sebelumnya, termasuk mereka yang baru saja diusir, menunggu di sini untuk melihat apa yang akan terjadi pada pria Tionghoa itu. "Kurasa anak itu akan dipotong-potong. Kamu pasti tahu kalau Takenori Watanabe terkenal kejam. Apalagi dia sekarang sudah dikhianati. Ada lebih dari satu Takenori Watanabe. Kamu tidak tahu, itu satu orang Cina berada di atas, dan mereka secara terbuka menamparkan Satoki, tuan muda tertua dari keluarga Sato.
Saya mendengar bahwa orang Cina juga memprovokasi Koji Tanaka. Seorang Cina datang ke negara anjing besar kami dan tidak tahu bagaimana tetap low profile. Dia telah memprovokasi 3 keluarga bangsawan besar satu demi satu, dan sekarang dia bahkan tidak tahu bagaimana dia akan mati. Siapa yang mengatakan sebaliknya? Sudah pasti anak itu akan mati, tapi aku tidak tahu betapa menyedihkan kematiannya nanti. Mungkin dia akan diturunkan nanti. Pasta daging tan. Saat semua orang membicarakannya, pintu lift terbuka, dan sesosok tubuh tinggi keluar dari sana. Untuk sesaat, seluruh bar menjadi sunyi. Karena tidak ada yang mereka duga terjadi, Ye Bufan lah yang keluar, dalam keadaan utuh, tanpa tanda-tanda cedera, dan dengan senyuman tipis di wajahnya. Bagaimana dia baik-baik saja? Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Apa yang terjadi di atas sana? Semua orang di bar tercengang, tidak dapat memberikan jawaban meskipun mereka memutar otak. Ye Bufan mengabaikan pandangan semua orang dan berjalan ke bar. Dia meminta 10 gelas anggur lagi kepada pelayan, mengambil satu dan meminumnya. Lalu dia mengulurkan tangan dan menepuk punggung Maki Miyamoto. Di saat yang sama, kedua penjaga yang berdiri di sampingnya seperti tiang kayu juga mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bergerak. Tuan Ye, apa yang kamu lakukan lagi? Miyamoto Maki membuka matanya dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Ye Bufan tersenyum, kamu tidak melakukan apa-apa. Apakah kamu minum? Apakah kamu ingin minum untuk menenangkan keterkejutannya? Saya tidak akan minum anggur. Maki Miyamoto bertanya, di mana Nona Chiba Ishida? Petik 2. Menurutmu dia harus kembali. Ye Bufan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan meminum segelas anggur kedua. Miyamoto Maki menghela nafas lega, tapi merasa ada yang tidak beres. Tuan Ye, sudah berapa lama saya tidak sadarkan diri? Apa yang Anda lakukan? Jangan gugup, tidak apa-apa. Saya baru saja pergi untuk menghadiri pelelangan. Ye Bufan menepuk pundaknya dan memberinya segelas anggur. Kudengar dia pergi ke pelelangan, jadi itu bukan masalah besar. Kalau tidak, dengan temperamen Takenori Watanabe, dia pasti akan membunuhnya. Maki Miyamoto merasa lega, mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Kemudian dia menemukan bahwa mata seluruh bar terfokus padanya, dan bertanya dengan bingung, Tuan Ye, mengapa orang-orang itu melihat kita? Bufan sedikit tersenyum, mungkin kamu terlalu tampan. Miyamoto Maki memiliki garis hitam di salah satu ujungnya. Dia sangat sadar diri. Setelah hidup bertahun-tahun, dia tidak pernah tampan telah menyentuh tepian. Tapi kemudian saya memikirkannya dan menyadari bahwa orang-orang ini mungkin sedang melihat Ye Bufan. Saya tidak ingin terlalu memikirkannya. Singkatnya, ini adalah tempat yang benar dan salah. Tuan Ye, kapan kita akan kembali? Kapan saja? Benarkah? Ayo pergi sekarang. Miyamoto Maki sangat cemas, mengeluarkan setumpuk uang dan menamparnya di bar, lalu buru-buru meninggalkan bar. Beberapa orang masuk ke dalam mobil dan bergegas menuju rumah Miyamoto. Keluarga Tanaka di negeri Inu besar, seperti halnya keluarga Miyamoto. Tempat tinggal keluarga yang dipilih oleh keluarga Tanaka juga jauh dari kota, dikelilingi pegunungan dan sungai, serta memiliki pemandangan yang indah. Bedanya, sebagai keluarga Onmyoji, seluruh keluarga mengadopsi gaya retro dan terlihat antik. Di sebuah bangunan kecil di belakang, terdapat berbagai tablet dengan nama anggota inti keluarga Tanaka tertulis di atasnya, dan sebuah lampu minyak diletakkan di depannya. Ini adalah lampu yang selalu menyala yang dipasang oleh keluarga Tanaka. Selama lampunya menyala, itu membuktikan bahwa anggota keluarga yang bersangkutan selamat. Sebuah kursi ditempatkan di seberang barisan, dan seorang pelayan menjaganya. Karena hari sudah gelap dan tidak ada yang bisa dilakukan, pelayan itu mengantuk. Tiba-tiba terdengar suara retakan di tablet peringatan dan lampu minyak padam. Suaranya tidak nyaring, tapi pelayan itu melompat seperti tersengat listrik. Dia melangkah maju dan melihat, dan menemukan bahwa lampu yang selalu menyala milik pewaris keluarga, Tanaka Koji, telah padam. Pelayan itu tiba-tiba menjadi ketakutan dan berlari menuju kamar Tuan Tanaka Ryunosuke seperti orang gila. Ketika dia sampai di pintu, dia bahkan tidak mengetuk pintu. Bab 1217, datang ke pintu. Tuan,
Sesuatu yang buruk telah terjadi. Tanaka Ryunosuke sedang duduk bersila dan bermeditasi. Ketika dia melihat pelayan itu menerobos masuk bahkan tanpa mengetuk pintu, ekspresinya langsung berubah suram. Betapa beraninya, melupakan aturan keluarga Tanaka kita. Apakah Anda siap? Pelayan itu terkejut dan berkata dengan cepat, Tuan, ada sesuatu yang mendesak untuk saya laporkan. Lampu Tuan Tanaka Koji telah padam. Apa yang Anda katakan? Tanaka Ryunosuke melompat. Seorang ahli sihir, dia secara alami tahu apa artinya ketika lampu yang selalu menyala padam. Dan Tanaka Koji adalah pewaris keluarga Tanakanya. Bagaimana mungkin ada orang yang berani menyentuh putranya di tempat seperti Kyoto? Mungkinkah dari keluarga besar lainnya? Apakah mereka gila? Tidak ada alasan untuk melakukan ini juga. Namun selain beberapa keluarga bangsawan besar, siapa lagi di Kyoto yang memiliki kekuatan seperti itu? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa lagi mempedulikan apapun, dan dalam sekejap dia sampai di aula leluhur tempat lentera abadi diabadikan. Setelah beberapa konfirmasi, lentera abadi Tanaka Koji memang padam. Sial, siapa yang melakukan ini? Teriak Tanaka Ryunosuke. Tanaka Koji bukan hanya anak kesayangannya, tapi juga pewaris seluruh keluarga, dan dia meninggal seperti ini. Kemarilah, adakan pertemuan keluarga darurat untukku dan panggil semua tetua. Tanaka Ryunosuke menjadi sangat marah dan segera mengadakan pertemuan keluarga dan mengumumkan kematian Tanaka Koji di depan umum. Cepat dan periksa untukku. Tidak peduli siapa yang membunuh anakku, kami akan melawannya sampai mati. Pada saat yang sama, adegan yang hampir sama dilakukan di keluarga Sato. Lampu abadi Sato Kishi padam, membuat kepala keluarga, Sato Ieyasu, geram dan menggunakan seluruh kekuatan keluarga untuk menyelidiki keberadaan si pembunuh. Ye Bufan tidak menyembunyikan keberadaannya sama sekali, dan bahkan tidak menghapus bekas yang tertinggal di tubuhnya setelah keduanya meninggal. Ketika mengetahui bahwa putra mereka dibunuh oleh orang Tionghoa yang dibawa oleh keluarga Miyamoto, Sato Ieyasu dan Tanaka Ryunosuke sangat marah, dan segera memimpin majikan keluarga tersebut untuk membunuh keluarga Miyamoto dengan cara yang perkasa. Saat ini, anggota keluarga Watanabe sudah dalam perjalanan menuju keluarga Miyamoto. Setelah Ye Bufan pergi, Yui Watanabe kembali ke keluarga bersama Takenori Watanabe. Ketika hal sebesar itu terjadi, dia tidak berani menyembunyikannya meski ingin melindunginya, dan melaporkannya langsung kepada ayahnya. Generasi muda dari keluarga, jenius seni bela diri yang paling menonjol, menjadi tidak berguna. Keluarga Watanabe tidak kalah marahnya dengan dua keluarga besar lainnya. Watanabe Takanori sangat marah dan secara pribadi membawa semua tuan keluarga ke rumah Miyamoto, bersumpah untuk mencari penjelasan untuk putranya. Karena mereka mengetahui identitas Ye Bufan sebelumnya, mereka selangkah lebih maju dari dua keluarga besar lainnya. Saat ini, Ye Bufan telah kembali ke rumah Miyamoto dan sedang duduk di ruang tamu sambil minum teh bersama Miyamoto Kihide. Setelah perawatan detoksifikasi Ye Bufan, kondisi fisik Miyamoto Arashi pulih jauh lebih baik dari sebelumnya, yang membuatnya merasa sangat baik. Tuan Medical Immortal, apa kabar? Apakah Anda bersenang-senang di Kyoto kami? Tidak buruk. Saya mengunjungi bar dan berpartisipasi dalam pelelangan. Ye Bufan menunjukkan ekspresi minta maaf, tapi kali ini untuk Miyamoto keluarga. Saya sedikit malu telah menyebabkan sedikit masalah. Tidak apa-apa, Master Medical Immortal, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tidak ada yang salah dengan keluarga Miyamoto kami di Kyoto. Kata Miyamoto Kihide, menepuk dadanya. Dengan ekspresi penuh perhatian di wajahnya, dia mengira yang dibicarakan Ye Bufan hanyalah tentang insiden kelompok Yamaguchi, dan dia tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun juga, Yamaguchi Gumi bukanlah apa-apa di depan keluarga besar ini. Benarkah, Tuan Miyamoto? Ye Bufan menunjukkan senyuman aneh. Selama pelelangan, saya mengalami sedikit konflik dengan dua orang karena penawaran. Apakah ini baik-baik saja? Tidak apa-apa. Anda sebagai tamu terhormat Miyamoto kami keluarga, apapun yang Anda lakukan, jangan khawatir, keluarga Miyamoto kami akan mengurus semuanya. Agar Ye Bufan dapat merawat ayahnya dengan aman, Miyamoto Kihide bertindak sangat heroik. Tapi saat dia selesai berbicara,
suara gemuruh datang dari udara. Miyamoto Arashi Taichi, kemarilah. Aku harus meminta penjelasanmu hari ini. Ekspresi Miyamoto Kihide tiba-tiba berubah. Beraninya kamu pergi ke rumah Miyamoto dan berteriak, tidakkah kamu ingin hidup? Saat ini, Miyamoto Maki tersandung. Tuan muda, ini tidak baik. Miyamoto Kihide mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa bertindak terburu-buru? Mungkinkah langit akan runtuh? Maki Miyamoto menarik napas dan berkata, Tuan, tidak ada langit. Itu runtuh, tetapi keluarga Watanabe datang ke pintu, dan kepala keluarga Watanabe, Watanabe Takanori, datang ke pintu. Apa? Watanabe Takanori datang ke pintu. Hubungan. Miyamoto Muxiu bingung. Keluarga besar di negeri Inu besar sama kuatnya. Keluarga Miyamoto dan keluarga Watanabe sama-sama keluarga seni bela diri. Meskipun mereka tidak bisa mengatakan seberapa baik hubungan mereka, mereka tetap masuk akal. Adapun mengetuk langsung pintu Anda. Kepala sebuah keluarga besar secara pribadi memimpin tim untuk menyerang keluarga lain. Hal seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah beberapa keluarga besar. Yang terpenting dia tidak bisa memikirkan alasannya. Keluarga Miyamoto sama sekali tidak memprovokasi keluarga Watanabe. Maki Miyamoto menjawab, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi Takanori Watanabe terlihat sangat marah. Pada titik ini, dia diam-diam melirik ke arah Ye Bufan. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi ketika dia pingsan, dia secara intuitif katakan padanya itu mungkin berhubungan dengan orang Cina di depannya. Kumpulkan semua tetua keluarga Miyamoto kita dan pergilah bersamaku untuk melihat-lihat. Miyamoto Kihide tampak murung. Meski dia sedikit terkejut, keluarga Miyamoto tidak mudah ditindas dari keluarga Watanabe sama sekali. Segera alarm seluruh keluarga berbunyi, dan orang-orang kuat di keluarga itu dengan cepat berkumpul dan mengikuti Miyamoto Kihide ke pintu. Dengan senyuman tipis di wajahnya, Ye Bufan mengikuti Miyamoto Kihide. Semua ini diciptakan olehnya. Karena orang berani menculik ibunya, dia harus membuat beberapa kejutan untuk mereka. Miyamoto Kihide datang ke pintu dan melirik ke arah Watanabe Takanori yang marah. Tuan Watanabe, apa maksudmu? Petik 2. Apa maksudmu? Miyamoto Arashi Taichi, biarkan dia keluar menemuiku. Amarah. Ini tidak nyaman bagi ayahku. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Aku bisa mengambil keputusan. Oke, aku akan memberitahumu. Watanabe Takanori berkata dengan marah, kamu keluarga Miyamoto membawa orang ke Yamaguchi Club tidak hanya melukai anakku Takenori Watanabe, tetapi juga menghancurkan budidayanya. Anda harus memberi saya penjelasan hari ini, atau saya akan menghancurkan keluarga Miyamoto Anda. Apa? Ditinggalkan? Miyamoto Kihide terkejut ketika mendengar berita itu. Watanabe Takenori adalah bakat paling menonjol dari generasi muda keluarga Watanabe, dan budidayanya dihapuskan. Tidak heran jika Watanabe Takanori berperang. Tuan Watanabe, apakah ada kesalahpahaman? Reaksi pertamanya adalah menyangkalnya. Anda harus tahu bahwa Watanabe Takenori adalah tingkat kultivasi tingkat akhir di surga, dan kekuatannya sebanding dengan miliknya di keluarga Miyamoto yang bisa menghancurkannya. Tapi mereka hanya tinggal di rumah dan berada di balik pintu tertutup, jadi itu jelas bukan salah mereka. Sungguh salah paham. Watanabe Takanori berkata dengan marah, ini yang dikatakan putriku sendiri, dan itu dilakukan oleh seorang Tionghoa bernama Ye. Jika kamu, keluarga Miyamoto, memiliki kemampuan untuk datang kepadaku secara langsung, tidak perlu meminjam bantuan orang Cina. Petik 2. Orang Cina. Mendengar tiga kata ini, hati Miyamoto Kihide tiba-tiba tenggelam ke dasar. Bab 1218, mengalihkan masalah ke timur. Meskipun Miyamoto Kihide mengetahui bahwa Ye Bufan memiliki beberapa keterampilan, dia tidak menyangka bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan Takenori Watanabe. Kepala keluarga Watanabe, apakah Anda yakin tidak salah? Anda tidak salah, itu benar sekali. Saya telah mengambil video pengawasan klub Yamaguchi. Itu adalah seorang pemuda bernama Ye yang melakukannya. Watanabe Takanori berkata, saat dia melihat Ye Bufan berdiri di belakangnya, dia langsung berteriak dengan mata merah darah, itu anak laki-laki, dialah yang menghancurkan anakku.
Miyamoto Kihide bingung sejenak dan menoleh ke arah Ye Bufan, Tuan Medical Immortal, apakah Anda yakin Anda melakukannya? Sampai saat ini, dia masih memiliki beberapa ilusi di dalam hatinya, berharap masalah ini adalah sebuah kesalahan, jika tidak maka akan terjadi masalah besar. Ya, aku melakukannya. Ye Bufan mengakuinya dengan lugas. Miyamoto Kihide tiba-tiba merasakan matanya menjadi gelap. Dia adalah pewaris keluarga Watanabe, dan dia dihancurkan seperti ini. Tuan Medical Immortal, mengapa Anda melakukan ini? Saat ini, hatinya sedang kacau, dan dia hampir berteriak. Tidak ada alasan. Jika dia ingin membunuhku, tentu saja aku akan menolak. Tidak membunuhnya sudah merupakan suatu kehormatan besar. Ye Bufan menunjukkan ekspresi polos pada saat ini. Tuan Miyamoto, bukankah kamu baru saja berkata, jangan khawatir jika terjadi sesuatu, semuanya akan diselesaikan oleh keluarga Miyamoto. Petik 2. Aku, Miyamoto Muxiu hampir memuntahkan darah. Aku memang mengatakan itu, tetapi pada saat itu, siapa yang tahu bahwa kamu akan menyebabkan masalah sebesar itu? Bencana. Saat ini, Watanabe Takanori berkata, Miyamoto Kihide, saya juga melihat bahwa Anda tidak tahu tentang masalah ini. Sekarang serahkan saja orang Tionghoa itu kepada saya. Saya akan membawanya kembali dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Berikan kepada saya. Putranya membalas dendam. Petik 2. Keluarga Miyamoto dan keluarga Watanabe sama-sama kuat. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak ingin kedua keluarga berperang ingin melihat. Menurutnya, Miyamoto Kihide pasti akan menyerahkan pemuda ini untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, pihak lain hanyalah orang Tionghoa, dan keluarga Miyamoto tidak akan pernah berperang dengan keluarga Watanabe karena orang Tionghoa. Jika saat normal, Miyamoto Kihide akan bersedia menyerahkan Ye Bufan, atau bahkan langsung membunuhnya. Tapi itu tidak berhasil sekarang. Jika dia masih mengharapkan orang ini menyelamatkan ayahnya 3 hari kemudian, jika dia membunuhnya, itu seperti membunuh Miyamoto Arashi Taichi yang menyamar. Tuan Watanabe, saya minta maaf, Tuan Ye adalah tamu terhormat keluarga Miyamoto kami, dan saya tidak bisa menyerahkannya kepada Anda. Miyamoto Kihide hanya bisa menanggungnya sekarang, dan masalah ini adalah kesalahan Anda, itu salahnya dia yang melakukannya. Sekarang, Tuan Ye bertindak untuk membela diri. Jika kepala keluarga Watanabe menyerah, keluarga Miyamoto kami bersedia memberikan kompensasi kepada keluarga Watanabe atas nama Tuan Ye. Aku membunuhmu, bisakah aku memberikan kompensasi lagi kepada keluarga Miyamoto? Petik 2. Watanabe Takanori sangat marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Miyamoto Kihide akan secara terbuka mendukung Tiongkok. Cepat dan panggil Miyamoto Arashi Taichi keluar. Keluarga Miyamoto harus memberiku penjelasan hari ini, jika tidak, keluarga Watanabe tidak akan ragu untuk melawanmu. Petik 2. Bahkan tidak berkelahi. Di rumah menghunus pedang samurai mereka satu demi satu, semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang wajar dan niat membunuh. Miyamoto Kihide menggelengkan kepalanya, kamu tidak perlu bertanya kepada ayahku tentang masalah ini, aku bisa membuat keputusan. Segala sesuatu yang lain bisa didiskusikan, tapi Tuan Ye tidak akan menyerahkannya kepada keluarga Miyamoto kita apapun yang terjadi. Meskipun dia sudah menyadari bahwa kejadian ini mungkin dilakukan dengan sengaja oleh Ye Bufan, dengan tujuan untuk menggali lubang bagi keluarga Miyamoto. Tapi tidak mungkin sekarang. Menyerahkan Ye Bufan sama dengan membunuh Miyamoto Arashi Taichi yang menyamar. Yah, kamu tidak bisa menyalahkanku. Watanabe Takanori melambaikan tangannya, lakukan. Wajah Miyamoto Kihide juga menjadi gelap, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Apakah menurutmu keluarga Miyamoto kita mudah ditindas? Para tetua juga melangkah maju, dan aura orang kuat di tingkat Sokchen Surgawi tiba-tiba meledak. Keluarga Miyamoto dan keluarga Watanabe adalah salah satu dari 5 keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Mereka memiliki dasar yang kuat dan kekuatan yang setara. Dan saat kedua belah pihak hendak turun dari harimau, tiba-tiba ratusan orang lagi datang berlari kencang dari kejauhan. Orang-orang ini semua mengenakan jubah penyihir, dan mereka adalah 2 keluarga Onmyoji besar lainnya, keluarga Tanaka dan keluarga Sato.
Melihat kedua keluarga ini begitu agresif dan kejam, dan mereka semua dipimpin oleh kepala mereka, Miyamoto Kihide mendapat firasat buruk, dan hatinya langsung tenggelam ke dasar. Tuan Tanaka, Tuan Sato, untuk apa kalian berdua di sini? Wajah Tanaka Ryunosuke penuh amarah, dan dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ye Bufan. Miyamoto Kihide, segera serahkan bahasa Mandarin ini kepadaku, aku ingin dia memotong mayatnya menjadi ribuan keping, terkelupas kulitnya dan memurnikan jiwanya. Benar saja, dia datang untuk orang ini lagi. Miyamoto Kihide menekan amarah di dalam hatinya dan bertanya, Tuan Tanaka, Tuan Ye adalah tamu terhormat dari keluarga kami, saya tidak tahu apa yang terlibat dalam hal ini. Alasannya, dia membunuh anak saya Tanaka Koji, menurut Anda apakah saya harus membunuhnya? Sato Ieyasu melanjutkan, anak saya Sato Kishi juga mati di tangannya. Saya akan membunuhnya hari ini. Petik 2. Mata Miyamoto Kihide menjadi gelap dan dia hampir jatuh ke tanah. Apa yang dilakukan orang ini? Hanya ada 5 keluarga besar di kerajaan anjing besar. Dia membunuh 2 ahli waris keluarga sekaligus dan menggulingkan salah satunya. Ye Bufan berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, terlihat sangat santai, seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tanaka Ryunosuke memelototi Miyamoto Kihide, cepat beritahu saya, apakah Anda menyerahkan saya atau tidak? Jika Anda tidak menyerahkan, 3 keluarga besar kami akan bergabung hari ini untuk menghancurkan keluarga Miyamoto Anda. Cadangan datang lagi, Watari Ben Takanori langsung mendapatkan kepercayaan diri, itu benar, serahkan orang Cina itu, atau tidak akan pernah ada lagi keluarga Miyamoto mulai sekarang. Miyamoto Kihide menghela nafas, dan sekarang keluarga Miyamoto tidak dapat menanggungnya meskipun mereka ingin. Ya, menghadapi 3 keluarga bangsawan besar, mereka sama sekali bukan tandingannya. 3 kepala keluarga, bisakah kamu meluangkan waktu sebentar untuk berbicara? Ya, katakan saja padaku apa yang ingin kamu katakan. Sato Ieyasu sepertinya menyadari bahwa dia menyembunyikan sesuatu, dan beberapa orang berjalan ke samping bersama-sama dan mulai berbisik. Saat ini Miyamoto Kihide tidak berani menyembunyikannya lagi, jadi dia hanya bisa mengungkapkan identitas Ye Bufan. Dia juga memberitahu 3 keluarga besar bangsawan bahwa dia dapat mengusir orang Tionghoa ini hanya dalam 3 hari, dan bahkan membantu 3 keluarga besar bangsawan membunuhnya. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Sato Ieyasu dan yang lainnya tampak ragu-ragu. Sejujurnya, tidak ada satupun keluarga besar yang mau bertengkar kecuali mereka tidak punya pilihan, karena setiap keluarga memiliki latar belakang masing-masing, dan pada akhirnya tidak ada yang bisa mengambil keuntungan terlalu banyak. Meski ada jarak di antara mereka, Ye Bufan masih mendengar percakapan mereka dengan jelas, dengan senyuman di bibirnya. Awalnya dia ingin mengalihkan masalah ke timur, jadi bagaimana dia bisa membiarkan rencana keluarga Miyamoto berhasil. Dia bersiul dengan santai dan mendatangi para tetua keluarga Tanaka dengan ekspresi santai. Para tetua ini tentu saja tidak terlalu memperhatikan musuh keluarga, dan mereka semua memelototi mereka. Orang tua, apa yang kamu lihat? Jika kamu melihatku lagi, aku akan mencabut matamu dan menggunakannya sebagai bola lampu untuk melangkah. Orang gila yang berani. Dari keluarganya sendiri, tetua tertua dari keluarga Tanaka langsung marah dan memegang pistol di tangannya. Kepala naga itu menoleh, dan aliran energi hitam melesat ke arah Ye Bufan. Bab 1219 Banyak korban jiwa. Energi hitam menyembur keluar seperti ular berbisa. Bunga, tumbuhan dan pepohonan di sekitarnya dengan cepat layu. Bahkan seekor tikus yang tergesa-gesa berubah menjadi kerangka kecil dalam sekejap semua kehidupan. Para tetua dari 3 keluarga besar semuanya memandang pemuda di depan mereka dengan kebencian, berharap dia juga bisa ditelan oleh energi hitam. Semua ini terjadi secara tidak terduga sehingga saat keluarga Miyamoto melihatnya, sudah terlambat untuk menghentikannya. Miyamoto Kihide tampak cemas. Jika Ye Bufan terbunuh, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Di bawah tatapan semua orang, sosok Ye Bufan tiba-tiba menghilang, dan kemudian muncul di belakang tetua agung dalam sekejap. Kemudian ada kilatan cahaya dari pisau di tangannya, dan kepala anggota keluarga tertua Tanaka terbang tinggi ke langit, dan aliran darah menyembur di tempat.
Ini adalah kelemahan terbesar Onmyoji. Serangan jarak jauh sangat kuat, tetapi begitu seorang pejuang menerobos pertahanan, dia akan segera menjadi anak domba untuk disembelih, tanpa ada kemampuan untuk melawan. Nak, kamu sedang mencari kematian. Melihat Ye Bufan begitu sombong, dia sebenarnya memenggal kepala orang yang lebih tua di depan umum. Ini hanyalah sebuah provokasi kepada semua orang, dan orang-orang dari 3 keluarga besar di sekitarnya segera mulai menyerang. Tetua ketiga dari keluarga Watanabe menyerang ke depan dengan pedang samurai di tangan, dan keluarga Sato serta anggota keluarga Tanaka membantu dengan mantra. Tapi gerakan Ye Bufan terlalu cepat, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk mengepungnya. Terlebih lagi, pisau di tangannya sangat aneh. Setelah cahaya dari pisau itu menyala, kepala tetua ketiga dari keluarga Watanabe terbang tinggi lagi. Hanya dalam satu tarikan napas, 4 atau 5 orang lagi dari 3 keluarga besar berlumuran darah di tempat, dan semuanya adalah orang-orang berstatus tinggi. Sebelum semua orang pulih, dia berlari ke belakang Miyamoto Kihide seperti angin dan merentangkan tangannya dengan ekspresi polos di wajahnya. Kamu juga melihatnya, merekalah yang ingin membunuhku terlebih dahulu, dan ada begitu banyak orang. Aku tapi itu untuk membela diri. Bak Yalu, kamu harus mati hari ini, tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Tanaka Ryunosuke hampir gila, hanya dalam waktu singkat, 2 orang lagi tewas di keluarga mereka. Bukan hanya dia, tapi juga 2 keluarga besar lainnya. Tindakan Ye Bufan barusan benar-benar disengaja. Ketiga keluarga besar tersebut memakan korban jiwa, tanpa terkecuali. Alhasil, kesepakatan 3 hari yang baru saja mereka capai langsung batal, dan ketiga keluarga besar tersebut sangat ingin segera memotong pria Tionghoa tersebut. Penglihatan Miyamoto Kihide menjadi gelap dan dia hampir jatuh ke tanah. Sial, saya baru saja menyembunyikan masalah ini dan memulainya lagi. Saya telah melihat orang-orang menyebabkan masalah, tetapi saya belum pernah melihat orang yang dapat menyebabkan masalah seperti ini. Kali ini kepala dari 3 keluarga besar berada dalam keadaan gila dan tidak lagi memberinya kesempatan untuk berbicara. Silakan bunuh anak ini, siapapun yang menghentikannya akan dibunuh. Watanabe Takanori dan 3 lainnya mengeluarkan perintah pembunuhan bersama-sama, dan orang-orang dari 3 keluarga besar bergegas menuju kami seperti tsunami. Ye Bufan sendiri tidak berniat menghadapinya sendirian, dan terus menghindari kerumunan keluarga Miyamoto. Miyamoto Kihide merasa gatal karena kebencian, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sebelum Miyamoto Arashi Taichi disembuhkan, dia tidak bisa membiarkan anak ini dibunuh oleh 3 keluarga besar. Akhirnya dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan perintah terakhir. Keluarga Miyamoto, tolong ambil tindakan. Jangan biarkan siapapun menyakiti Tuan Ye. Dengan cara ini, pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dimulai antara 4 keluarga besar kerajaan anjing besar. Keluarga Miyamoto bertempur di dalam negeri, dan mereka memiliki sedikit keunggulan dalam hal jumlah. Sayangnya, kekuatan mereka masih kalah bersaing dengan 3 keluarga besar menit. Pada awalnya, beberapa keluarga besar terkendali dan tidak membunuh siapapun. Namun seiring berlangsungnya pertempuran, tuan-tuan penting dari 3 keluarga besar meninggal secara misterius dari waktu ke waktu, yang membuat mereka semakin marah. Pada akhirnya, mereka tidak lagi memiliki keraguan dan berjuang mati-matian terhadap keluarga Miyamoto. Awalnya target mereka tetap Ye Bufan, namun pada akhirnya mereka malah melupakan pria Tionghoa tersebut dan melampiaskan seluruh amarahnya pada keluarga Miyamoto. Dalam hal ini, Miyamoto Kihide dan anggota keluarga Miyamoto tidak punya pilihan. Mereka tidak bisa membiarkan orang-orang ini mengejar Ye Bufan, juga tidak bisa ditangkap tanpa ampun. Dan darah dan daging beterbangan kemana-mana, kedua belah pihak menderita banyak korban. Kepala 3 keluarga besar, Tanaka Ryunosuke, Watanabe Takanori, dan Sato Ieyasu, telah mengincar Ye Bufan sejak awal perang. Sayangnya, gabungan 3 keluarga besar memiliki 1.000 orang yang berpartisipasi dalam pertempuran, dan pemandangannya sangat kacau. Ye Bufan tidak memberi mereka kesempatan untuk bertarung langsung. Dari waktu ke waktu dia akan melakukan sesuatu terhadap orang-orang dari 3 keluarga besar. Dalam situasi ini, mereka tidak dapat melakukan apapun jika mereka cemas.
Mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka bahkan jika mereka tidak memiliki kekuatan apapun. Namun dengan cara ini, pertempuran berlarut-larut tanpa batas waktu, semakin banyak orang yang terbunuh dan terluka, dan pertempuran tersebut menjadi semakin tragis. Miyamoto Kihide berlumuran darah, dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa 3 dari 10 tetua keluarga Miyamoto tewas, 4 terluka, dan hanya 3 yang masih bertarung sampai mati. Sejak keluarga Miyamoto dibangun, tidak pernah ada kerugian sebesar ini. Yang membuatnya merasa paling tidak dapat diterima adalah bahwa semua ini terjadi pada orang Tionghoa. Saat ini, ususnya akan berubah menjadi hijau. Setelah Ye Bufan datang ke negeri anjing besar, dia seharusnya dipenjara. Melihat 3 keluarga besar, jumlah keseluruhan korban tidak lebih rendah dari keluarga Miyamoto, dan para tetua yang lebih penting terbunuh atau terluka. Sebagian besar dari orang-orang ini tewas dalam serangan diam-diam Ye Bufan, tetapi orang-orang dari beberapa keluarga besar tidak mengetahuinya dan menaruh semua kebencian mereka pada keluarga Miyamoto. Hentikan! Mata Miyamoto Kihide memerah, menatap Tanaka Ryunosuke dan yang lainnya seperti serigala lapar. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan keluarga Miyamoto kita? Watanabe Takanori berkata dengan marah, Miyamoto Kihide, keluarga Miyamotomu yang memulai semua ini. Jika kamu tidak membela orang Cina itu, bagaimana mungkin ada hasilnya sekarang? Petik 2. Sudah kubilang, beri kami waktu 3 hari, dan setelah 3 hari, keluarga Miyamoto akan mengirimimu tangan anak laki-laki bernama Ye. Saat ini, Miyamoto Kihide telah benar-benar merobek wajahnya, dia punya sandera di tangannya. Sato Ieyasu menggelengkan kepalanya dengan tegas, tidak. Begitu banyak orang dari 3 keluarga besar kita yang meninggal. Akun ini harus segera diselesaikan. Bagaimana jika dia melarikan diri dalam 3 hari? Lepaskan hal ini bisa saja dibicarakan sebelumnya, tapi sekarang sudah terlalu banyak korban jiwa. Jika mereka tidak memberikan penjelasan kepada sukunya, posisi mereka sebagai kepala keluarga mungkin tidak aman. Tanaka Ryunosuke berteriak, orang Cina harus diserahkan hari ini. Kalau tidak kita akan menghancurkan keluarga Miyamoto. Kamu memaksaku melakukan ini. Wajah Miyamoto Kihide dipenuhi keringat, dan kemudian dia berlutut sambil berteriak menuju gunung di belakang rumah Miyamoto, cucuku tidak layak, silakan keluar dari gunung. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, kepala dari 3 keluarga besar mengubah ekspresi mereka. Alasan mengapa 5 keluarga besar disebut mendalam adalah karena ada kekuatan tak dikenal yang tersembunyi di balik setiap keluarga, seperti guru suci legendaris. Hanya saja tidak ada yang mau menggunakan kartu truf terakhirnya kecuali terpaksa. Tampaknya keluarga Miyamoto benar-benar putus asa hari ini, dan mereka langsung meminta leluhurnya untuk keluar. Bab 1220 Miyamoto Sutake. Pada saat ini, tekanan yang sangat besar datang. Siapa bilang mereka ingin menghancurkan keluarga Miyamoto kita? Mengikuti suara lama, sesosok muncul di puncak gunung di belakang keluarga Miyamoto, dan kemudian mendatangi semua orang dalam sekejap. Ini adalah lelaki tua berjanggut dan berambut putih, mengenakan kimono oinukoku besar dan memakai bakiak kayu di kakinya. Dia terlihat seperti lelaki tua yang akan segera meninggal, namun sekujur tubuhnya memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Ini Miyamoto Sumugi. Setelah melihat lelaki tua itu, orang-orang dari 3 keluarga besar terkejut. Sumugi Miyamoto, anggota unik dari keluarga Miyamoto, adalah seorang jenius seni bela diri yang tak tertandingi. Dia mencapai alam kesempurnaan surgawi pada usia 40 tahun, dan mengundurkan diri sebagai kepala keluarga pada usia 50 tahun. Dikatakan bahwa 30 tahun telah berlalu dalam sekejap mata saat berlatih dalam pengasingan dan berjuang untuk mencapai tingkat suci. Dulu ada rumor bahwa Sumugi Miyamoto telah meninggal, namun kini tampaknya rumor tersebut sepenuhnya salah. Bukan saja lelaki tua ini belum mati, namun ia telah benar-benar memasuki ranah santo bela diri legendaris. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menghancurkan keluarga Miyamotoku? Miyamoto Sumugi mendatangi Tanaka Ryunosuke, dan tekanan yang sangat besar membuatnya gemetar di dalam hatinya dan terengah-engah. Sebelum Tanaka Ryunosuke bisa menjelaskan, sebuah kekuatan besar menghantamnya, dan dia terbang keluar,
jatuh puluhan meter jauhnya dengan bunyi gedebuk. Senior Tsumugi, bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk menindas yang lemah seperti ini? Meskipun Miyamoto Tsumugi kuat, Watanabe Takanori tidak memiliki banyak rasa takut. Keluarga Miyamoto memiliki pejuang yang kuat, dan keluarga Watanabe bukannya tanpa rasa takut mereka. Sato Ieyasu juga berkata, benar, senior, alasan mengapa beberapa keluarga besar berkonflik kali ini sepenuhnya karena keluarga Miyamoto Anda mendukung pria China itu. Bukan giliran junior Anda yang mendikte apa yang saya lakukan. Dengan ekspresi arogan di wajahnya, lupakan apa yang terjadi hari ini dan kembalilah. Aku akan memberimu penjelasan dalam 3 hari. Jika kamu tidak menerimanya, mintalah hantu tua di keluargamu untuk datang dan berbicara denganku. Petik 2. Aku, Watanabe meskipun Xiaodian sedikit tidak yakin, dia sama sekali tidak berdaya menghadapi seorang pejuang yang kuat di tingkat suci bela diri. Dia tidak bisa pulang dan meminta leluhurnya untuk keluar karena masalah ini. Senior Jiwu, saya harap Anda menepati janji Anda. Kami akan kembali untuk menanyakan orang-orang dalam 3 hari. Dalam keputusasaan, 3 keluarga besar hanya bisa menghentikan aktivitas mereka dan meninggalkan keluarga Miyamoto bersama orang-orang mereka yang tewas dan terluka. Setelah mereka pergi, Miyamoto Kihide menjatuhkan diri dan berlutut di depan Miyamoto Tsumugi. Cucuku tidak kompeten. Bab ini belum selesai, tolong balik halamannya. Yang membuat nenek moyang kita menderita. Bukankah sampah ini hanya orang Tionghoa? Mengapa membiarkannya berlarian dan menimbulkan banyak masalah bagi keluarga Miyamoto? Jiwu mengutuk, menoleh untuk melihat ke arah Ye Bufan, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan sebuah tangan yang tak terlihat dan kuat menariknya keluar dari udara tipis. Sejak datang ke negara anjing besar, termasuk perang baru-baru ini, Ye Bufan telah menekan budidayanya ke alam kesempurnaan surgawi. Tujuannya bukan untuk menarik perhatian pihak lain dan untuk mempersiapkan penyambutan cucu tertua Dongju di kemudian hari. Hal yang sama terjadi sekarang, dia tidak melawan sama sekali dan membiarkan tangan besar Qi menangkapnya. Nak, karena kamu sudah sampai di rumah Miyamoto, kamu harus jujur padaku, kalau tidak aku akan membuatmu tidak bisa bertahan atau mati. Miyamoto Tsumugi menyegel titik akupuntur Ye Bufan setelah mengatakan ini, lalu melemparkannya ke Miyamoto Kihide. Aku sudah tahu tentang ayahmu. Jangan biarkan orang Tionghoa ini berlarian lagi dalam waktu 3 hari. Petik 2. Miyamoto Kihide berlutut di tanah dengan hormat, sampai sosok Miyamoto Tsumugi menghilang, lalu dia berdiri dari tanah dan menatap Ye Bufan dengan tatapan penuh kebencian. Kemarilah, bawa dia ke ruang rahasia dan penjarakan dia. Segera, 2 prajurit dari keluarga Miyamoto datang dan membawanya pergi dan menguncinya di ruang rahasia. Ye Bufan selalu tersenyum tipis. Tujuan hari ini telah tercapai dan sangat sukses. Hari ini, aku menggoda keluarga Miyamoto dengan kejam dan menyebabkan cukup banyak masalah bagi mereka, yang untuk sementara meredakan sifat burukku. Pada saat yang sama, hal ini juga menyebabkan kerusakan parah pada 3 keluarga besar lainnya, yang merupakan hal besar bagi Tiongkok. Hal terpenting selanjutnya adalah menemukan cara untuk menemukan cucu tertua Dongju. Jika dia bisa menyelamatkan ibunya terlebih dahulu, dia bisa segera memberikan pukulan telak kepada Miyamoto. Jika memang tidak bisa menemukannya, Anda hanya bisa menunggu hingga terakhir kali untuk mengambil tindakan. Saat memperlakukan Miyamoto Arashi Taichi dengan syarat ini, pihak lain pasti tidak akan menolak. Adapun pembatasan Miyamoto Tsumugi terhadap dirinya, tidak menjadi masalah sama sekali. Selama dia mau, dia bisa membuka titik akupuntur yang tertutup dalam hitungan menit. Memikirkan hal ini, dia duduk di sofa di sebelahnya. Dia menutup matanya sedikit dan tampak seperti sedang berkonsentrasi dengan mata tertutup. Setelah kekacauan itu, hati orang-orang menjadi gelisah, yang memungkinkan dia mendapatkan beberapa informasi berguna. Benar saja, setelah Miyamoto Kihide menetap di keluarga Miyamoto, dia segera bergegas menuju bangsal Miyamoto Arashi Taichi. Hal besar seperti itu terjadi di rumah Wu. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Tidak peduli apa, dia harus melapor ke kepala keluarga. Apa yang terjadi barusan?
Miyamoto Arashi bertanya dengan penuh semangat begitu dia memasuki pintu. Ada begitu banyak kebisingan di luar, mustahil baginya untuk tidak mendengarnya, tetapi dia terluka dan tidak bisa bergerak. Dia benar-benar ayah. Miyamoto Kihide menceritakan apa yang terjadi dari awal sampai akhir, dan akhirnya membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan tatapan minta maaf. Ayah, maafkan aku, ini ketidakmampuan dan ketidakmampuanku untuk jaga ini masalah. Itu bukan salahmu, itu orang Cina sialan itu. Aku yakin dia melakukan semua ini dengan sengaja, tanya. Miyamoto Arashi Taichi, keluarga Miyamoto kami menderita kerugian dalam pertempuran. Ini kepada ayah saya, 4 dari 10 tetua keluarga Miyamoto kami terbunuh dan 3 lainnya terluka parah. Hanya 3 dari mereka yang mampu mempertahankan kekuatan tempur penuh, 54 anak-anak biasa terbunuh dan 65 lainnya terluka pada waktunya, akan ada masalah yang lebih besar. Baga, mendengar begitu banyak korban, mata Miyamoto Ranta terbakar. Belum pernah ada kerugian sebesar ini sejak berdirinya keluarga. Dapat dikatakan bahwa pertempuran hari ini telah merusak vitalitas keluarga Miyamoto. Orang China sialan, keluarga Miyamoto kami tidak akan pernah melepaskannya. Miyamoto Kihide berkata dengan getir, ya, ketika dia menyembuhkan ayah, saya pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Dan dia ibu itu murah untuk dibunuh. Saya ingin menjualnya ke klub Yamaguchi dan memintanya untuk mengampuni dosanya kepada semua pria di negara anjing besar. Miyamoto Ranta mengangguk, tapi kamu tetap harus berhati-hati tentang masalah ini. Jangan menarik perhatian anak itu sebelum masalahnya selesai. Selain itu, anak itu mampu membunuh Tanaka Koji dan Sato Kishi serta menghancurkan budidaya Watanabe Takenori, yang menunjukkan bahwa dia memiliki beberapa kemampuan. Kita harus berhati-hati dalam mengendalikannya. Jangan khawatir, ayah, anak itu berada pada tingkat kesempurnaan surgawi tertinggi. Ini adalah keluarga Miyamoto kita. Ini belum gilirannya untuk menjadi liar. Paling-paling, kita bisa meminta nenek moyang kita untuk menjaganya. Dan kami memiliki sandera di tangan, jadi dia tidak bisa membuat masalah besar. Selama saya dapat memulihkan kultivasi saya dapat membunuhnya tanpa ayah saya mengambil tindakan. Tanya Miyamoto Arashi, di mana para sandera? Jangan biarkan dia menemukannya. Akan merepotkan jika dia menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Di ruang rahasia, Ye Bufan tiba-tiba membuka matanya, akhirnya menemukan keberadaan ibunya. Akhir bab.